alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin. Jadi syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah, para ibu, ya, hari ini kita akan membahas bab yang paling disenangi bapak-bapak, tidak disenangi ibu-ibu, ya. Apalagi kalau sering nonton TikTok itu banyak pendapat-pendapat yang mungkin berbeda dengan bab ini, ya. Ini bab yang menyenangkan bagi bapak-bapak, tidak bagi ibu-ibu. Nah, ibu-ibu salah hadir. Salah hadir karena jadwal ngasih makanan gitu, ya. Baik, tapi kalau ibu-ibu bisa melaksanakan ini, maka ibu-ibu adalah calon penghuni surga, ya. Karena di neraka paling banyak ibu-ibu. Nah, hanya ibu-ibu yang melaksanakan ini yang bisa masuk surga. Kalau enggak bisa. berat tapi itulah gitu, ya. Tentu nanti ada orang-orang liberal nanti yang memutar balikan gitu, ya. Nah, ini kan di Arab itu beda dengan Indonesia, ya, macam-macam. Itu hanya tafsir, tapi kan teksnya tetap nggak berubah, ya. Baik, kita mulai dari judul. Judulnya berbunyi apa ini? Haqquz zauj 'alal mar'ah. Hak suami terhadap kewajiban perempuan. Haknya suami yang merupakan kewajiban bagi perempuan. Hak suami atas istrinya. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada ala itu artinya wajib, gitu, ya. Ala itu wajib, tapi kalau li itu hak, ya. Misalnya lillahi ala nasi hijjul baiti. Lillah milik Allah atau hak bagi Allah, ala nas wajib bagi manusia. Jadi li walaupun arti terjemahnya bisa sama-sama milik, untuk, terhadap, tapi konteksnya kalau li itu hak, tapi kalau ala itu wajib. Memang bahasa Arab itu bahasa yang paling unik, ya. Makanya Allah pilih Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Satu-satunya bahasa yang tidak akan punah bahasa Arab sampai kiamat. Kalau nggak percaya, hiduplah sampai hari kiamat. Maka saya sering bilang, satu-satunya program studi yang akan hidup sampai hari kiamat bahasa Arab. Kebetulan saya dosen bahasa Arab. Jadi nggak akan tiba-tiba gulung tikar. Bahasa Arab itu gitu. Nah, dalilnya kuat. Bahkan sampai di surga nanti bahasanya Arab. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, di surga bisa bahasa Arab. Apalagi di dunia udah bisa, tinggal ngelancarin aja.
gitu ya. Pak Asep mana nggak ada? Tadi ada. Lagi dikit. Baik, ayatnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ini terjemahnya ya. Orang laki-laki adalah pemimpin bagi istri-istrinya bima faddalallahu, oleh karena itu Allah melebihkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, wa bima anfaqu, dan karena laki-laki itu yang menafkahi, ya, menafkahi min amwali, dari sebagian hartanya. Nah, ini min amwalihim. Jadi kata min itu artinya sebagian ya. Jadi nggak boleh dikasih semua ke istri. Nah, suami kurang pintar kalau kasih semua ke istri. Untuk sisa nggak ada ya. Min sebagian. Ibu jangan minta semua harta suami. Gajinya jangan dipegang, pinnya jangan dipegang, itu kalau mau masuk surga. Kenapa? Min amfasolihatu, maka perempuan-perempuan yang soleh itu qanitatun adalah mereka-mereka yang qanitat, taat, hafidhatun, yang memelihara dirinya lil ghaibi, ketika suami tidak ada, bima hafidhullah, karena Allah telah memeliharanya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini sering jadi perdebatan. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, itu ada rektornya perempuan, banyak kan? Rektornya perempuan, di bawahnya laki-laki. Apalagi presiden dulu perempuan, di bawahnya laki-laki, ya kan? Kepala sekolah perempuan, guru-gurunya laki-laki, banyak. Nanti di Jogja katanya boleh perempuan, raja. Ini gimana? Ayat ini dianggap tidak relevan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka orang-orang yang tekstual itu biasanya salafi, itu tekstual gitu. Dia membaca ayat itu betul-betul hanya teks gitu ya, tekstual. Makanya Islam itu seringkali beda banget. Yang satu menganggap ini syirik, ini enggak. Yang satu menganggap tahlil ini bid'ah, masuk neraka yang tahlil. Yang satu ini bagus. Nah, kebalikannya. Yang satu maulid ini bagus nih. Yang satu itu Rasul tidak ada. Teksnya sama. Bahkan hadisnya sahih juga sama, tapi artinya bisa kebalik gitu ya. Nah, termasuk ayat ini di zaman dulu Ibu Mega mau nyalon rame ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, tidak boleh perempuan menjadi pemimpin. Itu ya. Cuma ada tafsir ini, hanya tafsir ya, bukan teks ya. Ada tafsir yang dimaksud rijal itu bukan laki-laki secara biologis kayak gitu ya. Ada yang menafsirkan begitu. Ar-rijal itu adalah, ada yang menafsirkan menurut tafsir psikologi itu artinya maskulin. Maskulin itu memimpin feminin. Ar-rijalu, orang yang maskulin itu adalah pemimpin bagi mereka-mereka yang feminin. Ada yang menafsirkan tafsir, sekali tafsir ya. Kalau teksnya nggak berubah nih, tafsirnya nih, bahwa orang-orang yang memiliki maskulin yang tinggi, dia adalah pemimpin bagi yang feminin.
Meskipun seorang perempuan, tapi dia maskulin, dia menjadi pemimpin bagi yang feminin, meskipun laki-laki, kira-kira begitu. Nah, itu yang membuat ini boleh perempuan menjadi pemimpin. Cuma kalau saya ngambil garis tengah nih, kalau di keluarga, menurut ayat ini saya artikan laki-laki pemimpin bagi perempuan. Kalau di keluarga ya. Tapi kalau di luar itu, saya bisa menerima karena kenyataannya di dunia ini ternyata banyak pemimpin perempuan. Maskulin pemimpin bagi feminin. Di keluarga nggak bisa. Kalau mau bahagia di keluarga itu, kalau mau mantap nggak bisa. Perempuan itu tidak boleh ngatur-ngatur suami. Walaupun kenyataannya sering diatur. Nah, Pak Harin terutama nih sering diatur Pak. Harus diatur. Gitu ya. Kalau di keluarga menurut saya laki-laki tetap menjadi kendali. Dan saya amati kalau nih, coba di keluarga kita, kalau suaminya itu kalah sama istrinya atau kalah dalam arti apa ya? Pokoknya dikendalikan betul, itu biasanya bahagianya kurang. Kalau kata Bu Aisyah Dahlan itu memang laki-laki itu ada apa gitu, yang kalau ditekan dia itu akan bahaya. Jadi harus dia itu punya jiwa yang tidak boleh ditekan. Itu namanya laki-laki. Gitu. Walaupun secara pribadi ya, saya tetap setuju bahwa laki-laki itu pemimpin. Kalau pemimpin apapun harus laki-laki. Saya setuju, pemimpin apapun harus laki-laki. Karena perempuan itu memang banyak kendala, ada haid dan lain sebagainya ya, dan kendala-kendala yang lain. Di keterangan lain, perempuan itu memang lebih lemah terutama dalam psikologi ya. Dia itu lebih lebih kan terbuat dari tulang rusuk itu, lebih goyah. Tapi dalam fisik perempuan paling kuat. Ibu-ibu mengerjakan apapun di rumah kuat ya. Dari mulai pagi sampai tidur mengerjakan segala kuat. Termasuk melahirkan. Itu melahirkan kuat. Kalau bapak-bapak melahirkan itu pasti nggak kuat. Katanya begitu, ibu-ibu ya. Jadi kenapa yang melahirkan ibu-ibu? Karena kalau bapak-bapak melahirkan bisa mati. Gitu, nggak kuat. Sebaliknya kenapa dokter melahirkan itu bawanya bapak-bapak? Katanya psikologi perempuan nggak kuat kalau melihat orang melahirkan. Kira-kira begitu. Gitu, makanya seringkali dokter melahirkan itu bapak-bapak ya. Bapak, ibu-ibu jarang. Ada tapi jarang. Gitu. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Kenapa? Karena ada kelebihan yang diberikan kepada sebagian atas sebagian yang lain, gitu. Jadi kenapa pemimpin? Karena ada kelebihan. Kelebihan dalam hal apa? Fil aql. Satu, dalam otak. Jadi otaknya laki-laki itu lebih cerdas. Cerdas dalam arti mungkin itu ada jam hal cerdasnya itu apa? Karena di sekolah kadang yang juara satu perempuan juga. Cerdas mungkin dalam logikanya cerdas. Wadini, yang kedua dalam agama. Dalam agama juga misalnya menjadi saksi itu laki-laki itu 2 kali perempuan. Iya kan? 2 saksi itu kalau ada 1 laki-laki itu bandingannya 2 perempuan. Wal qudrah, kekuatan, kemampuannya. Wal quwwah, dan
kekuatannya itu kenapa laki-laki itu di atas daripada perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan termasuk dalam hal nafkah. Nafkah itu ini normalnya tuh bagusnya laki-laki itu selalu yang memberi nafkah. Selalu yang memberi nafkah kepada perempuan. Bahkan ada, saya baca ya ini, zakat itu boleh diberikan kepada suami. Bayangkan. Jadi kalau ada istri kaya, ibu-ibu ya, istri kaya misalnya punya emasnya 200 gram, nah, paling kecil 200 gram. Ini kan di atas nisab. Ya. 200 gram, lalu ingin membayar zakat, suaminya miskin, itu boleh ngasih sebagian zakat itu ke suami, karena di antara yang berhak menerima zakat itu suami. Bayangkan, dalam satu keluarga kalau istri kaya bisa memberi zakat ke suami. Artinya apa? Artinya harta istri itu utuh. Harta istri itu utuh di keluarga itu, nggak usah ngasih suami. Kalau suami kebalikannya, gitu ya. Kalau suami kaya nggak bisa ngasih zakat ke istri, karena istri itu adalah ya wajibin gitu ya. Jadi suami itu harus menafkahi. Tapi kalau ada di keluarga suami yang dinafkahi, itu istrinya luar biasa seperti ya. Istrinya keren sekali. Jadi keren, sangat keren. Apalagi istrinya sudah menafkahi, istrinya juga tunduk kepada suami, qawwamuna tadi ya. Tidak melawan suami, tidak menolak suami. Nah, ini nanti hadisnya banyakkan nolak-nolak itu ya, tentang itu. Fasolihatu qanitat, maka wanita-wanita soleh itu siapa? Qanitat, yang taat. Hafizat, yang menjaga dirinya ketika suami tidak ada terhadap apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Langsung kita ke hadisnya ya. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah idza da'a ar-rajulu imra'atahu fi firashihi. Nah, ini falam ta'tihi fabata ghadban alaihi la'anat hal malaikat hatta tusbiha muttafaq alaih. Nah, ini hadis yang ibu-ibu serem ya. Wa fi riwayatin lahuma idza batat al-mar'atu hajirata firasyi zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi ma min rajulin yan'u imra'atahu ila firashiha fa ta'ti alaihi illa kana alladzi bis sama' sakhitan 'alaiha hatta yarda 'anha. Ini termasuk ibu-ibu serem nih. Hadis ini ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan bapak-bapak senang nih. Rasulullah bersabda, idza da'a ar-rajul, jika seorang laki-laki itu mengajak, suami mengajak imra'atahu, istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, kata bapaknya, ayo kita tidur. Falam ta'tihi, tapi istrinya tidak mau, tidak datang, nanti dulu deh, gitu ya. Fabata ghadbana 'alaiha, kemudian suaminya jadi marah. Fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaika, melaknat kepadanya al malaikat hatta tusbiha, sampai subuh. Muttafaq. Ini hadisnya kuat sekali. Jadi kalau suami ngajak istri ke tempat tidur, kemudian istrinya nolak, suaminya marah,
malaikat melaknatnya sampai subuh. Pernah begitu ibu-ibu? Cuma ini kan bahasa hadis ya. Bahasanya ini yang dimaksud mengajak tempat tidur itu paham ya maksudnya ya. Bukan sekedar tidur. Ada ma qoblal nom. Ada yang dilakukan sebelum tidur. Pernah begitu, Pak Heru pernah, Ustaz Heru ngajak isi yang nggak mau pernah. Sering ditolak. Nah ini makanya nih, kayaknya ibu yang hadir di sini aman ya, enggak. Mungkin yang nggak hadir di sini nih pada nggak mau hadir karena ini ada, waduh, ini repot juga nih. Ini bukan kata-kata saya, ini kata Rasulullah. Meskipun Nabi bilangnya nggak bilang ini hanya ke tempat tidur gitu ya. Itu bahasa hadis Quran itu kan memang bahasanya sangat halus. Misalnya di Quran la mastumun nisa, menyentuh perempuan. Yang membatalkan wudu itu diantaranya menyentuh perempuan. Maka ada ulama yang menyatakan yang tekstual itu menyentuh ya Noel gitu. Tapi yang tidak tekstual, yang kontekstual, masa Noel doang batal. Ya yang dimaksud lama seterusnya adalah hubungan suami istri. Redaksi lainnya idza batatil mar'ah hajratan, jika seorang perempuan meninggalkan firasy zaujiha, tempat tidur suaminya. Misalnya suaminya tidur di tempat tidur, istrinya marah keluar dari tempat tidur, tidurlah di sofa. La'anat hal malaika hatta tusbih. Yang tadi diajak, yang ini suaminya sudah di dalam, istrinya malah keluar. Nah itu ada redaksi begitu. Redaksi yang lainnya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, ma min rajul yadu imra'atahu ila firasyihi, tidak ada seorang suami yang mengajak istrinya kepada tempat tidurnya, fata'ba alaihi, kemudian istrinya menolak, ila kana alladzi, kecuali alladzi fis sama, yang ada di langit, makhluk yang ada di langit, syahiton alaiha, makhluk yang ada di langit itu syahiton murka alaiha, kepada istrinya itu, hatta yardo anha, sehingga suaminya itu ridho kepadanya. Itu dilaknat malaikat, dilaknat Allah, dan malaikat ikut-ikutan. Wah ini benci, malaikat itu di langit itu benci kepada istri yang demikian. Gimana Bu? Untung nggak begitu ya selama ini ya. Apa makna hadis ini? Yang pertama adalah wujubu ta'ati zauja li zaujiha. Ada kewajiban suami itu, istri itu taat kepada suaminya idza da'aha, jika suaminya mengajaknya li firasyihi, ke tempat tidurnya, walam yakun biha udrun, dan tidak ada udur, tidak ada alasan syar'i, itu tidak boleh menolak. Li'anna aqwal umur allati tusyawwishu 'ala rajul da'iyatun nikah, karena hal yang paling berat yang menggejolak di otaknya laki-laki itu adalah keinginan untuk nikah, berhubungan. Nggak tahu tuh bener nggak ini? Gitu ya. Ini bener nggak? Betul begini? Nah, Pak Hari betul begitu? Betul. Kalau saya ini kan harus jangan pendapat individu ya.
Walidzalika hadda syari', oleh karena itu syariat menegaskan kepada perempuan untuk membantu laki-laki. Musa ada terajul fi dzalika li ghaddi basarihi, untuk menjaga pandangan suami, wa hifdzi farjihi, dan menjaga anunya suami. Ini dalam rangka membantu suami. Ibu ya. Begitu katanya. Yang kedua, yang bagi ala mar'a i'anatu zauj ala hifdzi dinihi. Perempuan itu harus membantu suami menjaga agamanya. Wa antas fi mardatihi, dan berusaha untuk mencari ridhonya. Fi mala maksiatati. Jadi ini untuk membantu suami agar terhindar ya. Yang ketiga, sabrul rajul ala tarkil jima' adhaf min sabril mar'ah. Nah, ini perlu jawaban Bapak Ibu ya. Katanya laki-laki itu dalam menahan hasrat itu lebih rendah daripada perempuan, betul nggak? Kalau ibu-ibu lebih kuat menahan, laki-laki enggak. Walidzalika fa inna imtina al-mar'ah an firasyi zawja kabirah tastahiqu ghadaballah. Oleh karena itu menolak ke tempat tidur bersama suaminya adalah dosa besar yang mendapatkan benci Allah, marahnya Allah, yang akan mendapatkan marahnya Allah. Yang keberapa ini? Itu yang ketiga. Yang keempat, al malaikah tadu ala ahlil masiyah wa madawu fiha wa du'aul malaikah maqbul min khairin aw syarrin liqaunihi sallallahu alaihi wasallam hadara min dzalika wa khawwafa minhu. Jadi ini malaikat katanya makbul. Hati-hati, tadi kan malaikat apa tadi? Malaikat benci, mendoakan perempuan-perempuan yang munafik itu. Ini hati-hati. Ini makanya ini bab ini memang sangat mantap bagi bapak-bapak ya. Satu lagi para ibu bapak ya. Satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah qala la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahid illa bi idni wa la ta'dana fi baitihi illa bi idni, muttafaqan. Ini lebih keren lagi. La yahillu, tidak halal, limra'atin, bagi perempuan, an tasuma, puasa. Jadi puasa sunnah ya, tapi ya. Makanya di sini perlu penjelasan. Kalau puasa Ramadan enggak, puasa sunnah. Ibu-ibu pengen dianggap soleh, puasa terus. Nah, gitu. Pengen dianggap soleha, puasa terus. Suaminya lagi tidak kerja, misalnya lagi cuti. Lalu suaminya melarang puasa dan sebagainya. Dia puasa, maka tidak halal. Tidak halal itu berarti haram ya. Wala ta'dan fi baitihi, dan tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya illa bi idzni. Siapapun itu ya. Mau tamu perempuan mau laki-laki, kalau suaminya enggak suka enggak boleh masuk ya. Ini apa makna hadisnya? Yang pertama, yustaratu fi siyami tatawu, ini puasa aja enggak boleh kalau suami enggak mengizinkan, puasa sunnah ya. Disyaratkan dalam puasa sunnah lil mar'ah, bagi perempuan, wa zawjuha hadir, dan suaminya dalam keadaan di rumah, idnuhu, ada izin suami. Ada izin suami. Wah, ini makin enak lagi bapak-bapak ya. Kenapa? Li dhamani haqqihi 'alaiha wa adami tafwitihi, karena ada hak
suami yang wajib bagi istri yang hilang kalau dia berpuasa. Yang kedua, la yajuz lil mar'ah an tudkhila baita zawjiha ahadan. Tidak boleh perempuan itu memasukkan orang lain ke rumahnya, laki-laki maupun perempuan, misalnya teman nongkrong segala macam, illa biidni, kecuali izin, waridahu, dan ridho daripada suami. Ya sudah, ini terserah Bapak Ibu mau setuju mau enggak dengan bab ini ya. Karena di TikTok juga ada ceramah-ceramah lain ya. Saya lihat di TikTok itu yang banyak penontonnya bukan berarti ustadz ya. Gitu. Kadang-kadang dia yang pandai bikin video lah ya. Dan kadang-kadang yang begini-begini bisa diplesetkan. Dan mungkin ada ajaran-ajaran lain beda lagi, yang nggak tahu ya. Ajaran-ajaran lain mungkin beda lagi pendapatnya. Saya kira itu Bapak Ibu kita cukupkan. Mudah-mudahan ada sharing atau pertanyaan ya. Monggo bisa MC ya untuk membantu. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai hak-hak suami. Ada pembahasan mengenai yang pertama tadi mengenai kalau suami ngajak ke kamar itu malaikat aja melaknat, kemudian ketika membawa teman ke rumah malaikat tidak dilukai. Nah, mungkin dari jamaah ada yang ditanyakan, kita buka diskusi. Kelihatannya dari buku sebelah kanan tadi Pak Agus, Pak Enda sama Pak Hadi katanya udah diskusinya teman-teman udah jadi pertanyaan. Kalau suruh maju itu nanyanya terakhir. Tuh, berarti itu tadi termasuk ini Pak Ustaz. Yang apakah benar kalau istrinya nolak itu termasuk itu mau ditanya? Ya. Apakah benar? Bukan. Jadi belum ya? Istrinya depan ada seperti suara. Gue pulang dulu. pertanyaan itu mancingan aja. Apakah benar itu? Mungkin pertanyaannya apa ya? Bukan ke arah yang ke kamar lagi ya. Tapi kan memang misalkan contoh ketika seorang suami itu ngajak ibadah, ibadahnya mungkin ngajak ke masjid ya. Tetapi di satu sisi ada beberapa yang memang sedang, misalkan kalau di rumah istri sedang memasak atau nyiapin anak-anak sekolah atau mungkin lagi nyiapin yang lainnya gitu. Sedangkan giliran itu tanggung. Nah, itu apakah kita sebagai seorang suami tetap memaksakan jamaah masjid misalnya? Apakah boleh seperti itu? Itu pertanyaan pemancing aja. Sebenarnya ibu juga pengen tanya gitu. Karena kan materi yang disukai bapak-bapak tapi tidak enak untuk ibu gitu. Dalam hal itu pengen ngobrol, tak pengen tanya gitu. Tapi ibu-ibu nggak pernah nanya ya? Jadi Pak Hadi kita nanya Pak Hadi. Nah ini. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustaz. Ini ada cerita teman. Teman saya dari pojok sebelah kanan. Pertanyaannya seperti ini Pak Ustaz. Tadi kan dicontohkan apabila suami yang mengajak istri dalam konteks yang tadi ya, jika si istri menolak, kemudian suami sampai dengan marah, ya kan akan dilaknat ya oleh malaikat dari malam sampai dengan pagi hari. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila permintaan suami itu bukan ke hal tersebut, tetapi hal kecil misalnya, kita pijitin dong, ya seperti itu. Saya kan bapak-bapak ya, pijit. Wah kasihan. Jadi si suami contoh minta pijitkan, ya, atau hal kecil ya, permintaan-permintaan yang lainnya. Nah, namun si istri ini dengan ada alasan dan lain lain menolak. Nah, kemudian si suaminya akhirnya bisa memahami, ya udahlah mungkin karena dia capek, nggak apa-apa lah nggak dipijit. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini juga bisa mengakibatkan ya si istri ini yang ada konsekuensinya, misalnya akan ada dapat dosa kah atau apa seperti itu? Demikian pertanyaan pertama saya Pak Ustaz. Teman saya ini tadi WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu ada, Bu? Pertanyaan dari Pak Ali tadi, mungkin istri yang baik katanya udah kita kasih uang 100.000 refleksi aja gitu ya, jadi iya daripada 100. Jadi biar pesannya ya, Pak Hadi, Pak Agus, kelihatannya ada. Siap-siap tahu saya di rumah Pak. Saya mau langsung bawa bapak. Dari ibu ada juga. Saya langsung bikin majelis sendiri. Oh, perwakilan Mas Ahmad istrinya boleh bertanya sama saya. Orangnya pulang, oh mau pulang Mbak. Ada mau pulang? Mau pulang. Haji gimana Pak Haji? Aman ya? Pak Haji udah mau. Pak Haji katanya. Pak Haji tekan kanannya. Baik, ini pertanyaannya sebetulnya saya paham. Kenapa nanyanya begini, saya paham ya. Karena ada ibunya ya, karena ada istrinya. Ada ibu ada ya? Atau nanti takut nonton ya. Baik, ini Ustaz Sidik pertama mengajak ibadah ke masjid, lagi masak tanggung, suami tetap maksa, boleh apa tidak? Ya, ini kalau hadis-hadis ini memang lebih ke ini ya, lebih ke ajakan ke tempat tidur, tekstualnya. Nah itu, kalau tadi arahnya ke situ itu pemahaman berarti gitu. Tapi sekali lagi pemahaman ya. Fasolihatu qanitat. Perempuan soleh itu adalah yang taat selama yang diperintah suami itu tidak melanggar syariat. Jadi harus nurut tuh. Saat sedikit diajak ke masjid dia harus nurut. Karena kebagian suami itu memang kalau istrinya nurut apapun ya. Misalnya suruh ini mau, itu biasanya suaminya senang ya. Suruh masak mau, suruh. Kan ada penceramah bilang gini, yang wajib nyuci itu suami gitu kan. Ada kan TikTok ya. Yang wajib masak itu suami kan. Apalagi yang wajib mandiin anak itu suami. Kewajiban istri cuma dua. Satu, taat Allah. Dua, taat suami. Kalau suami menyuruh nyuci
Gitu, nggak wajib. Cuma kalau suami menyuruh nyuci, nyuci kau, katanya gitu. Gitu, itu Bu ya. Nah, gitu. Jadi kalau menolak, saya kira mungkin dia yang paling tidak dia tidak perempuan soleh, paling tidak ya. Dengan alasan apapun, meskipun mungkin tidak semelaknat yang tadi. Kalau yang ke tempat itu betul-betul dilaknat, kalau yang tadi mungkin tidak sedahsyat itu ya. Apalagi ada keterangan ibu-ibu itu memang bagusnya di rumah. Ibu-ibu itu di rumah bagusnya. Suami di masjid. Jadi bagusan di masjid daripada di rumah. Cuma nanti masjid itu apa? Masjid itu apa? Ada hadis al-ardu kulluha masjid. Seluruh bumi Allah itu masjid. Tapi kalau di masjid kan bisa jamaah ya. Imamnya bacanya bagus. Kalau di rumah kalau kita nggak bagus gimana? Bacanya nggak bagus, tidak terstandar. Karena biasanya di masjid itu terstandar. Imam itu terstandar. Kalau di masjid-masjid besar, imam itu imam tetap, dia hafid segala macamnya. Hafid. Beberapa masjid, saya aja misalnya Jumatan imamnya itu enggak saya. Dia punya imam sendiri, karena dianggap terstandar. Gitu. Itu pertanyaan Ustaz Siddiq. Jadi Ibu Siddiq wajib nurut kepada Pak Siddiq. Meskipun tadi ke masjid tadi kan menurut syariah bisa ada yang berpendapat tidak sesuai ketentuan, orang bagusnya di rumah. Ya, gitu. Itu tadi ya. Nah, tapi yang paling tidak boleh dilarang itu yang tadi ke tempat itu. Nah, gitu. Yang kedua, ini Pak Hari punya teman suaminya ngajak istrinya dilaknat, betul tadi hadisnya ya. Bila permintaan itu hanya pijitin. Nah, ini saya ingat di TikTok. Jangan sekali-kali minta pijit ke suami. Ada pernah lihat? Apalagi kebalikannya ya. Karena kalau Pak Hari kalau minta pijit itu biasanya nggak hanya di situ ya. Dengan alasan capek, lalu suami memahami apakah dapat dosa. Tapi kan tadi hatta yardoha kan, kalau suaminya ridho nggak masalah. Cuma kan kadang-kadang jangan-jangan nggak ridho, cuma terpaksa aja ridho kan. Terpaksa aja biar tidak terjadi goncangan. Ya, saya kira kalau suruh pijitin menolak itu termasuk dosa juga. Mungkin termasuk golongan ilafi rosi sebetulnya. Termasuk bagian dari mengajak ke tempat tidur. Ya kan nggak dijelaskan apa tempat tidur itu, diantaranya mijitin dan lain-lain. Saya kira itu ibu-ibu ya, mungkin ini agak panas telinga selama 43 menit ini. Tapi kalau ibu-ibu mau masuk surga memang ini pintunya di sini. Yang memasukkan ibu-ibu masuk surga bukan sedekah, bukan apa-apa ya, tapi taat kepada suami. Kalau yang memasukkan suami masuk surga justru infaknya. Bagaimana dia qawam itu tadi apa? Menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin itu memberi makan, mendidik, semua aspeknya, ngasih rumah, ngasih kunci mobil, kuncinya doang dan lain sebagainya. Memberi keamanan, pemimpin itu kan memberi keamanan, memberi nafkah, semua adalah kewajiban suami. Kalau dia bisa membuat itu,
maka surga. Ibu-ibu enak, gak usah kerja, taat kepada suami, taat pada Allah, udah aman. Gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atau bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.